Deddy Mulyadi. Kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam siap hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat ya. Kali ini beliau ini diduga asik membongkar markas FPI di Bogor, dan bukan cuman markas FPI ya, ternyata ada something kawan-kawanku ya. Beliau juga akan membongkar salah satu pesantren ya yang ada di Bogor, yang juga diasuh oleh FBI ya, FPI teman-teman ya, karena diduga pembangunannya ini di atas tanah pemerintah dan perizinannya itu kurang jelas kawan-kawanku ya. Makanya mau ditertibkan. Nah, bukannya Kang Deddy Mulyadi tidak suka pesantren gitu ya teman-teman. Tahan dulu gitu. Kadang ya oknum-oknum ini membuat begitu. Oh, Kang Deddy nggak suka dengan pesantren gitu, dibalik gitu ya, ataupun Islam gitu ya. Tapi ini mau ditertibkan teman-teman, dan saya sangat mendukung kalau memang ini harus ditertibkan gitu ya, agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang ataupun kelompok-kelompok yang berbuat demikian gitu ya. Nah, selain itu ada video dari Bang Sulfat Linda ya, dan juga Bung Hasan Nasbi ya, terkait dengan teror yang menimpa Tempo gitu ya. Apakah ini sebuah drama-drama politik ya, atau apakah ini sebuah adu domba dari pihak-pihak tertentu ya, kita tidak tahu teman-teman ya, atau kelompok-kelompok tertentu ya, ataupun pihak asing ya, ataupun sudah ditunggangi dengan pihak asing gitu ya. Nah, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Bang Sulfat Linda dan juga Bang Hasan Nasbi ya teman-teman ya. Oke, karena kita nggak mau lama-lama, karena kita harus lihat dulu video ini. Langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Markas FPI ini di Megamendung, Bogor, kabarnya bakal dibongkar karena merugikan masyarakat. Ini sebuah wacana yang lagi beredar sebagai tindak lanjut dari aksi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy kan lagi jadi sorotan karena kebijakan tegasnya soal pembersihan lahan ilegal. Masalahnya, selain ilegal, lahan-lahan yang dipakai untuk tempat wisata jadi mengurangi wilayah resapan air. Ini akhirnya berimbas pada bencana banjir seperti beberapa waktu lalu, baik di Bekasi maupun sekitarnya. Nah, Kang Deddy kabarnya juga bakal bongkar pondok pesantren alam agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Bogor, milik Rizik Sihab. Sebenarnya lahan ini tuh udah bermasalah dari lama. Lahan pesantren ini kabarnya berdiri di atas tanah yang diklaim masih milik PTPN 8 berdasarkan hak guna usaha yang sah. Tapi pihak pesantren bersikeras kalau mereka memperoleh lahan ini dari petani sekitar yang sebelumnya mengelola tanah itu.
Rizik sendiri berpacu pada Undang-Undang Agraria untuk membenarkan aksinya. Kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, ucap Rizik. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun lanjutnya. PTPN 8 sempat melayangkan somasi ke pihak pesantren pada tahun 2020 meminta lahan dikosongkan. Tapi pihak Habib Rizik menolak dengan alasan bahwa HGU atas tanah itu sudah dibatalkan lewat putusan kasasi yang inkrah. Sampai sekarang masalah ini masih jadi perdebatan hukum dan belum ada keputusan final yang benar-benar jelas. Tapi lahan itu akhirnya bermasalah lagi karena dianggap berdiri di atas wilayah yang ngurangin intensitas resapan air di Jawa Barat. Awalnya pihak Rizik ini menolak wacana pembongkaran itu. Tapi anehnya sekarang mereka melunak dengan prasyarat tertentu. Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat, ucap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Tindakan Kang Deddy ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai langkah penting buat menjaga lingkungan, tapi ada juga yang curiga kalau ini ada muatan politisnya, mengingat posisi Habib Rizik dan FPI yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah. Bahkan saking gak senangnya, pendukung FPI menganggap Kang Deddy itu musyrik dan harus diusir dari Jawa Barat. Sampai sekarang belum ada eksekusi resmi terhadap markas syariah, tapi melihat sikap tegas Kang Deddy kemungkinan besar tetap bakal dijalankan. Di sisi lain, pihak pesantren bisa aja menggugat balik kalau merasa punya dasar hukum yang kuat. Tapi kalau lahan itu memang melanggar aturan dan membahayakan lingkungan, penertiban adalah langkah yang masuk akal. Pembangunan perumahan, industri, dan destinasi wisata yang dinilai ugal-ugalan memang harus dihentikan daripada berujung bencana. Dengan berkurangnya lahan hijau, air hujan nggak bisa terserap sempurna ke tanah. Alhasil langsung ngalir ke sungai dan beresiko banjir lagi. Tempat wisata Hibis Fantasi yang luasnya sampai 11.000 meter persegi aja udah jadi contoh yang dibongkar dan buktiin kalau Kang Deddy ini nggak main-main. Ini bukan soal politik semata. Ini soal keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Kang Deddy tuh berani ngambil langkah tegas buat kepentingan masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang. Jadi, Anda gimana? Setuju nggak sama kebijakan Kang Deddy ini atau malah pro sama Rizik Sihab? Tulis komentar Anda di bawah ya. Bapak saya cariin rumah. Ya, Bapak keluarganya cariin rumah ya. Nanti hari besok lah Pak. Hari besok bangunan ini saya bongkar Pak. Iya, saya siap. Nanti saya gunakan ini dikembalikan lagi fungsinya. Ya, menjadi fungsi daerah pengairan. Saya nggak akan nyusahin Bapak. Bapak orang susah nggak akan saya usahain. Satu ya. Nanti saya urusin Bapak ya. Ya, warganya setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau memang betul-betul ada intimidasi terhadap Tempo misalnya, dengan pengiriman-pengiriman itu, kita bukan hanya prihatin, gitu lah. Ini suatu perbuatan yang menurut saya ancaman, ya. Oleh karena itu, kalau ini misalnya playing victim, kita menyedihkan juga cara-cara main seperti ini. Kalau betul. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa dalam perjuangan ini nggak boleh cengeng. Tempo itu nggak boleh cengeng, ya kan? Ingin didapat dukungan dari mana-mana, ya. Biar aja ini semuanya berjalan. Saya juga gini, arti bisa jadi kawan-kawan di Tempo, khususnya yang 3 orang yang menjadi host macam halus itu, itu juga belum tentu mereka menyebarkan kemana-mana. Iya, iya. Ya, atau minta dukungan lah. Tapi kalau penyebaran kan otomatis karena diberitakan oleh Tempo bahwa ada pengiriman ini itu menyebar, ya kan? Otomatis feedbacknya adalah mendapatkan feedback, dapat dukungan lah, membela kan, untuk prihatin, untuk simpatik kan, itu wajar gitu loh menurut saya. Tetapi ini jangan dijadikan alasan kita menjadi cengeng, kita menjadi seolah-olah kita terancam. Ya. Biasa aja. Jadi frame yang dibangun Tempo dan kalau nggak salah juga sudah dapat dukungan dari Dewan Pers, Bang. Jadi frame yang dibangun oleh Tempo dan juga Dewan Pers adalah bahwa ini adalah sebuah tindakan nyata dari intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. Karena Tempo selama ini memang ditenggarai memang kritis kepada pemerintah. Gitu loh, Bang. Ya, tapi kan begini, apakah sudah pasti pemerintah yang melakukan itu? Kalau dikaitkan dengan undang-undang TNI misalnya,
Ya, apa sudah pasti ini TNI? Makanya kalau kita sudah serahkan ini kepada polisi, biarlah polisi yang menyelidiki. Dewan Pers kan nggak punya kemampuan juga untuk menyelidiki siapa yang melakukan ini. Kan Tempo sudah menyerahkan, minta kepada Polri untuk melakukan penyidikan. Nah, kita tunggu hasil penyidikannya. Jadi jangan ada lagi pendapat-pendapat atau opini-opini yang di luar itu. Bang, ini ada jurnalis senior yang nge-tweet gini, nge-post gini lah. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Ini terkait dengan konten abang yang paling baru lagi nih, yang perlu diterjemahkan lagi nih kontennya kan. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Dorong aparat usut tuntas. Lah, klarifikasinya menimbulkan masalah baru karena meminta teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus yang kemudian dikirim lagi ke jurnalis Tempo nggak dibesar-besarkan. Oh, disuruh Ini minta terkait maaf dengan ya. klarifikasi. Nggak, saya kata apa dia maksud itu. Tapi saya rasa saya tidak dalam posisi minta maaf untuk itu. Saya tidak mentertawakan. Ya, saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sama-sama posisinya lagi merendahkan si Peneror. peneror. Kenapa harus meminta maaf? Kenapa harus standar dia itu yang dilekatkan ke standarnya saya? Posisi saya sama persis, sikap saya dan sikap Tempo sama persis. Itu saya harus minta maaf. Ini saya mengecilkan peneror, dia Tempo juga mengecilkan peneror. Terus ada yang bilang saya harus minta maaf. Dapat nggak logikanya? Saya sama-sama lagi mengecilkan peneror, Tempo juga lagi mengecilkan peneror. Terus logikanya di mana? Saya harus minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama si peneror? Atau minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Tempo. Sikapnya sama terus minta maaf apa? Saya kecuali Tempo punya sikap yang beda. Tempo lagi mengecilkan si peneror, setahu saya dari penampilan mereka. Saya juga lagi mengecilkan si peneror, terus bedanya di mana? Alasan minta maafnya di mana? Pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap, dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Ya. Mas BHM juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh, ini pintar ini. Kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror gak kesampaian. Nah, saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya, kepala babinya dimasak aja. Semakin mengecilkan KPI-nya si pemberi teror kan. Saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu data aja. Nggak ada yang selo-selo aja. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan Setelahnya. yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Dan banyak orang yang marah, dianggap nggak sopan karena nyuruh masak babi. Kamu makan babi ya? Gimana kalau kita masak babi diantar ke rumah kamu? Loh, saya kan nggak makan babi. Tapi orang yang dikirimin itu kan makan babi. Konfirmasi ke Mas BHM kan dia makan babi. Jadi menurut saya hari ini kan zaman sudah berubah. Dikirim-kirim yang kayak begitu, kalau kita terpancing dengan ketakutan, menurut saya KPI-nya sampai. Takut nih, jelas nih. Fear-mongeringnya jalan nih. Kan ini yang diharapkan oleh si pemberi teror. Itu yang mau dibangun ya kan? Itu yang saya bilang, dia bisa jedut-jedutin kepala ke tembok. Loh, kok dimakan sih gitu? Misalnya, atau kok misalnya direcehin begini sih gitu. Nah itu yang menurut saya kemarin, saya dukung itu. Dan saya sempurnakan gitu. Cara mengecilkan si penerornya disempurnakan. Tapi herannya, orang-orang kemudian memframing itu seolah-olah mengecilkan media. Seolah-olah tidak ada empati terhadap media. Tempo. Mungkin mazhabnya aja yang beda. Ada orang yang mazhabnya prihatin-prihatin, silakan. Kalau mazhab saya, mazhabnya harus dilawan. Teror seperti itu harus dilawan, bukan mazhab prihatin. Wah, perhatiin, kasihan, segala macam. Loh, sampai dong KPI-nya.
mazhab saya bukan mazhab prihatin, tapi mazhab lawan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Dan menarik ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya sangat tegas menertibkan lahan-lahan yang memang bukan diperuntukkan gitu ya. Ya, sepertinya markas FPI ini dan juga pesantren Habib Rizik ya yang dibangun atas tanah negara, di atas tanah PTPN teman-teman ya. Dan ternyata itu juga bagian dari resapan air. Pertanyaannya, kok dari kemarin-kemarin nggak dibongkar? Apakah memang pemerintah takut akan ada gejolak dari kader-kader FPI gitu ya, FPI ya? Karena memang kan selama 10 tahun belakangan ini FPI sangat garang-garangnya teman-teman. Tapi setelah Pak Prabowo memimpin menjadi presiden, sepertinya kelompok-kelompok yang kayak FPI dan lain-lainnya itu agak melunak teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.